Om Swastiastu, selamat pagi atau selamat siang, dokter. Sebelumnya perkenalkan, kami dari SGDB 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang student project yaitu gluten-free diet in ulcerative colitis. Dan berikut merupakan anggota SGD kami yaitu dari SGDB 7. Sebelumnya perkenalkan saya Candi Cargitama Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219. Izin untuk menjelaskan mengenai tentang latar belakang di sini, di mana ulcerative colitis ataupun UC itu merupakan penyakit radang usus kronis, di mana dia akan menyerang beberapa lapisan mukosa dan juga submukosa pada usus dinding besar dan juga pada bagian rektum, sehingga bisa menyebabkan suatu gejala berat seperti misalnya diare yang bercampur darah, nyeri perut, dan juga bahkan bisa menurunkan beberapa kualitas hidup. Lalu untuk meskipun penyebab pastinya itu masih belum dapat dipahami, tetapi sudah beberapa akhir-akhir ini UC ataupun ulcerative colitis ini terus meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara berkembang, dan juga bisa menjadikan beberapa tantangan-tantangan serius bagi sistem kesehatan. Lalu belakangan ini dengan adanya diet bebas gluten ataupun GFD itu juga semakin populer di kalangan pasien UC, karena bahkan di antara mereka yang tidak terdiagnosis celiac disease itu juga sangat terkenal gitu GFD-nya. Sebuah survei juga bisa mengatakan bahwa pada tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa sebenarnya hampir 2/3 dari pasien IBD ataupun inflammatory bowel disease tersebut yang merupakan salah satu bagian dari UC itu mencoba menjalani GFD ataupun gluten free diet, dan sekitar 66% diantaranya itu melaporkan bahwa terdapat ada perbaikan subjektif pada gejala gastrointestinal seperti misalnya kembung dan juga diare. Namun uji klinis secara acak pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa perbedaan signifikan terdapat pada skor aktivitas penyakit, kualitas hidup, dan juga biomarker inflamasi kepada kelompok GFD ataupun gluten free diet yang terkontrol, sehingga GFD di sini juga harus perlu diperhatikan apakah dia kontroversial ataupun tidak. Selanjutnya terdapat penelitian terkini yaitu menyoroti para mikrobiota usus terhadap respon terhadap gluten, di mana pada studi tahun 2023 itu dia menemukan bahwa bakteri pemecah gluten pada pasien UC ataupun ulcerative colitis itu dia menghasilkan metabolik yang dapat bisa meningkatkan ekspresi sitokin proinflamasi, seperti salah satunya itu adalah interleukin 8, dan juga bisa merusak lapisan pelindung usus. Sementara pada kondisi pasien yang mengalami non-celiac gluten sensitivitas ataupun NCGS, itu dia mungkin masih tumpang tindih terhadap pasien ulcerative colitis karena masih jarang diteliti, dan juga bisa menimbulkan beberapa pertanyaan sebenarnya siapa sih yang bisa dapat diuntungkan dari pola gluten free diet ini. Lalu pada banyak pasien UC ini juga masih mencoba, kadang masih coba GFD sendiri mandiri di tengah bukti klinis yang memang masih belum memadai. Juga dibutuhkan masih banyak penelitian lebih lanjut juga untuk bisa mengevaluasi apakah sebenarnya gluten free diet terhadap UC ini masih amankah, ataupun efektivitasnya bagaimana, ataupun misalnya mekanisme dari biologis diet ini bagaimana. Dengan demikian, gluten free diet ini sebenarnya masih dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk nutrisi tambahan yang lebih terpersonalisis ataupun misalnya berbasis bukti untuk bisa memanajemen dari ulcerative colitis itu sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya KDE Hani Anissa Farsha dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: yang pertama, apakah diet bebas gluten memberikan manfaat klinis yang signifikan pada pasien dengan ulcerative colitis? Kedua, bagaimana mekanisme biologis dari diet bebas gluten dalam mempengaruhi patogenesis ulcerative colitis? Ketiga, apakah diet bebas gluten aman dan dapat diterapkan secara luas pada pasien ulcerative colitis non-celiac? Keempat, bagaimana pandangan terkini berdasarkan bukti ilmiah terhadap efektivitas diet bebas gluten dalam manajemen ulcerative colitis? Baik, saja di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai tujuan penulisannya, yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara diet bebas gluten dan aktivitas penyakit ulcerative colitis. Kedua, mengkaji mekanisme biologis yang mendasari peran gluten dalam proses inflamasi pada ulcerative colitis. Ketiga, mengevaluasi bukti ilmiah terbaru terkait efektivitas dan keamanan penerapan diet bebas gluten pada pasien ulcerative colitis. Keempat, memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis bukti kepada tenaga kesehatan dan pasien mengenai peran diet dalam manajemen ulcerative colitis. Selanjutnya, mengenai manfaat penulisan. Yang pertama, bagi pasien memberikan pemahaman lebih baik tentang potensi manfaat dan batasan diet bebas gluten dalam pengelolaan ulcerative colitis. Kedua, bagi tenaga medis, memberikan gambaran ilmiah terbaru terkait rekomendasi diet pada pasien ulcerative colitis non-celiac.
Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, menjadi dasar referensi dan pertimbangan untuk melakukan studi lanjutan terkait diet bebas gluten dan penyakit inflamasi usus. Keempat, secara umum, menambah literatur ilmiah yang relevan dalam bidang nutrisi klinis dan gastroenterologi berbasis menekankan individualisasi terapi diet. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunus Syafas Ganto dengan 3 di sini Mitra 195. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk bab pertama dari bab 2-nya, yaitu untuk anatomi dan fisiologi usus besar. Jadi untuk usus sendiri itu terdiri dari bagian cecum, kolon, rektum, dan juga kanalis anus, dengan fungsi utamanya itu menyerap air dan juga elektrolit untuk membentuk feses. Selain dari itu, dia juga menggerakkan ke rektum untuk dikeluar untuk defekasi. Untuk secara fisiologis, gerakannya itu didominasi adanya kontraksi haustral dan juga mass movement yang lambat. Habis itu ini juga diatur oleh refleks defekasi. Selain dari itu, usus besar sendiri itu juga memiliki banyak mikrobiota, ususnya sendiri. Yang ini itu penting untuk kekebalan, produksi vitamin K, asam lemak rantai pendek, dan juga beberapa hal-hal lainnya. Yang dimana ketidakseimbangan mikrobiota ini atau dysbiosis itu nantinya bisa berperan ke penyakit-penyakit lainnya seperti ulcerative colitis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas mengenai definisi, etiologi, dan juga patofisiologi dari ulcerative colitis. Ulcerative colitis adalah penyakit peradangan idiopatik kronis pada kolon yang ditandai oleh kerapuan difus dan erosi superficial pada dinding kolon yang disertai dengan pendarahan. Penyakit ini merupakan bentuk paling umum dari inflammatory bowel disease, dan secara karakteristik, peradangan pada ulcerative colitis terbatas pada mukosa dan submukosa kolon, biasanya dimulai dari rektum dan meluas secara kontinu ke arah proksimal. Selanjutnya, saya akan membahas etiologi dari ulcerative colitis. Penyebab pastinya belum sepenuhnya diketahui, namun saat ini telah dipahami bahwa penyakit ini melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, mikrobiota usus, dan disregulasi respon imun. Secara genetik, pasien dengan riwayat keluarga IBD memiliki resiko yang lebih tinggi, dan lebih dari 200 lokus genetik telah dikaitkan dengan ulcerative colitis. Selanjutnya, faktor lingkungan yang terkait dengan gaya hidup westernisasi, seperti urbanisasi, polusi, konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, serta penggunaan antibiotik yang berlebihan, juga diyakini meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Selain itu, pasien ulcerative colitis seringkali mengalami dysbiosis mikrobiota usus, yaitu menurunnya keberagaman bakteri baik dan meningkatnya bakteri proinflamasi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan saluran usus dan memicu aktivasi sistem imun yang merugikan. Selanjutnya, patofisiologi dari ulcerative colitis dimulai dari kerusakan saluran epitel usus akibat gangguan pada lapisan musin dan fungsi tight junction antara sel epitel. Hal ini menyebabkan peningkatan permeabilitas usus dan meningkatkan antigen dari mikrobiota komensal maupun patogenik masuk ke lamina propria. Setelah itu, makrofag dan sel dendritik akan menali dan memproses antigen tersebut. Makrofag akan melepaskan NF-kappa B, sedangkan sel dendritik akan memicu aktivasi sel T-naïve melalui interaksi HLA-DR dan TCR. Sel dendritik juga melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 1 beta, 6, 12, dan juga 23 yang mendorong diferensiasi sel T menjadi sel efektor, terutama TH2 dan NKT. Sel TH2 akan memproduksi interleukin 4 dan 13 yang dapat merusak struktur tight junction, sedangkan sel NKT akan menghasilkan interleukin 5. Sebagai respon lanjutan, berbagai kemokin seperti CXCL1, 3, 8, dan 10 akan direkrut untuk menarik leukosit dari sirkulasi sistemik. Proses rekrutmen ini dimediasi oleh molekul adesi seperti mEdCAM1 dan integrin alfa 4 beta 7 yang membantu migrasi sel T ke dalam lamina propria. Infiltrasi imun yang berkelanjutan akan memicu siklus peradangan kronis yang menjadi ciri khas dari ulcerative colitis. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dan juga faktor risiko dari ulcerative colitis. Kejadian ulcerative colitis menunjukkan tren peningkatan secara global, di mana angka kejadiannya berkisar antara 8,8 hingga 23,1 per 100.000 orang per tahun di Amerika Utara, 0,6 hingga 24,3 per 100.000 orang per tahun di Eropa, dan 7,3 hingga 17,4 di Oceania. Penyakit ini menyerang pria dan wanita dengan angka kejadian yang serupa. Usia onsetnya mengikuti pola bimodal dengan puncak pertama pada usia 15-25 tahun dan puncak yang lebih kecil pada usia 55-65 tahun. Meskipun penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja di segala usia. Untuk insidensi dan juga prevalensi dari ulcerative colitis di Asia masih lebih rendah dibandingkan negara barat, yaitu sekitar 5,3 hingga 63,6 per 100.000 orang per tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan kasus, terutama di negara berkembang seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Usia rata-rata saat diagnosis di Asia cenderung lebih tinggi, dan meskipun kasus pada anak tergolong jarang, jumlahnya kini juga kian meningkat.
Secara keseluruhan, meskipun insidensinya meningkat, prevalensi dari ulcerative colitis di Asia tetap lebih rendah dibandingkan negara barat. Di Indonesia sendiri, data mengenai ulcerative colitis masih terbatas, karena belum adanya registri nasional khusus untuk penyakit ini. Namun, beberapa laporan rumah sakit menunjukkan bahwa kasus ulcerative colitis memang ada dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas diagnostik, seperti kolonoskopi. Ulcerative colitis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Dari segi usia dan jenis kelamin, penyakit ini umumnya muncul pada usia remaja akhir hingga pada dewasa muda, yaitu pada dekade kedua hingga ketiga kehidupan, serta dapat juga terjadi antara usia 50 hingga 80 tahun. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kejadian pada pria dan wanita, beberapa kasus menunjukkan bahwa pria memiliki kemungkinan lebih besar menderita ulcerative colitis dibandingkan wanita. Faktor genetik juga berperan dalam perkembangan ulcerative colitis, di mana resiko meningkat pada individu yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan riwayat penyakit radang usus. Sekitar 8-14% pasien dengan ulcerative colitis memiliki anggota keluarga dengan penyakit ini. Penelitian pada anak kembar menunjukkan bahwa kembar monosigot memiliki kemungkinan lebih besar terkena ulcerative colitis dibandingkan kembar dizigot, mengindikasikan adanya pengaruh genetik yang kuat. Merokok juga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ulcerative colitis. Tidak seperti pada penyakit Crohn yang lebih sering terjadi pada perokok, ulcerative colitis justru lebih sering ditemukan pada mereka yang telah berhenti merokok. Risiko ulcerative colitis meningkat dalam beberapa tahun setelah berhenti merokok dan dapat berlangsung hingga 2 dekade. Pada perokok aktif, ulcerative colitis cenderung muncul di usia yang lebih tua dengan gejala yang lebih ringan dan kebutuhan terapi yang lebih sedikit. Namun, terapi penggantian nikotin belum terbukti efektif mengurangi aktivitas penyakit, sehingga diduga bahwa komponen lain dalam tembakau turut berperan dalam munculnya penyakit ini. Pola makan juga merupakan faktor yang penting dalam kejadian ulcerative colitis. Diet ala barat seperti konsumsi daging olahan dan juga karbohidrat olahan dikaitkan dengan peningkatan risiko ulcerative colitis. Konsumsi lemak total, lemak hewani, dan asam lemak tak jenuh juga berkorelasi dengan tingginya angka kejadian. Selain itu, hipersensitivitas terhadap protein susu sapi sejak bayi dianggap sebagai pemicu potensial juga. Pola makan vegetarian terbukti menunjukkan efek protektif terhadap ulcerative colitis, khususnya di negara berkembang, menunjukkan bahwa peralihan dari diet nabati ke makanan olahan mungkin menjadi faktor resiko. Keseimbangan mikrobiota usus juga turut mempengaruhi resiko penyakit ini. Dysbiosis, yaitu ketidakseimbangan dalam komposisi bakteri usus, dapat memicu respon imun abnormal terhadap antigen bakteri. Meskipun perubahan mikrobiota lebih mencolok pada penyakit Crohn, pada ulcerative colitis juga ditemukan gangguan interaksi antara mukosa usus dan mikrobiota, yang diduga berkontribusi terhadap proses inflamasi. Terakhir, operasi usus buntu memiliki efek yang protektif juga terhadap ulcerative colitis, terutama jika dilakukan sebelum usia 20 tahun akibat peradangan seperti radang usus buntu atau limfadenitis mesenterika. Risiko ulcerative colitis menurun secara signifikan pada individu dengan riwayat operasi tersebut. Selain itu, pasien ulcerative colitis yang pernah menjalani operasi usus buntu juga cenderung mengalami gejala yang lebih ringan, kekambuhan yang lebih rendah, serta penurunan kebutuhan akan terapi imunosupresif, meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap risiko tindakan kolektomi. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Izin melanjutkan ke manifestasi klinis dan juga diagnosis ulcerative colitis. Informasi klinis laboratorium, endoskopi, dan histopatologi digunakan untuk menetapkan diagnosis ulcerative colitis. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan yaitu berupa diare, nyeri perut, tenesmus, hematokezia, dan ditemukan darah serta lendir pada feses. Kemudian, selain manifestasi klinis pada usus, ulcerative colitis juga dapat bermanifestasi di luar usus, seperti artritis, uveitis, dan psoriasis. Kemudian, untuk kriteria diagnosisnya, selain manifestasi klinis, ditemukan juga hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu untuk penanda inflamasi, yaitu peningkatan laju endap darah, kemudian C-reaktif protein, kemudian kalprotein fekal, dan lactoferrin fekal. Kemudian untuk penanda nutrisi, ferritin rendah, anemia, dan tingkat albumin rendah. Serologi PANCA positif dan ASCA min. Untuk hasil endoskopi, inflamasi dimulai di rektum dan meluas ke proksimal secara melingkar dan terus-menerus. Temuan meliputi eritema, edema, atau hilangnya pola vaskular halus, peningkatan granularitas,
mukosa, kerapuhan atau perdarahan spontan, pseudopolip, erosi, dan ulcerasi. Untuk histopatologi, ditemukan absces kripta, percabangan kripta, pemendekan kripta, kekacauan kripta, atrofi kripta, penipisan musin, metaplasia sel, panet, peningkatan selularitas, lamina propria, plasmasitosis basal, agregat lifoid, basal, dan eosinofil lamina propria. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Lubutu Caharani Amabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Saya akan menjelaskan mengenai 2.5 penata laksanaan ulcerative colitis secara umum. Penata laksanaan pada pasien ulcerative colitis didasarkan pada luasnya penyakit dan tingkat keparahannya. Pada pasien dengan aktivitas penyakit ringan hingga sedang, 5-aminosalicylate acid atau 5-ASA dianggap sebagai terapi lini pertama. Lebih diutamakan dibanding monoterapi 5-ASA oral atau kortikosteroid rektal. Apabila respon terhadap terapi kurang optimal, maka dianjurkan untuk menambahkan terapi 5-ASA oral. Apabila respon masih belum memuaskan, disarankan untuk menambahkan substitutoria kortikosteroid dan atau mengoptimalkan dosis 5-ASA oral. Pada pasien dengan ulcerative colitis di sisi kiri usus atau colitis yang luas, sebaiknya diberikan terapi ganda dengan 5-ASA oral dan 5-ASA topikal. Dosis 5-ASA oral sebanyak 2 gram atau lebih per hari lebih efektif dibandingkan dengan dosis yang lebih rendah dalam menginduksi dan mempertahankan remisi. 5-ASA dapat diberikan mulai dengan dosis 2,0 sampai 2,4 gram per hari dan ditingkatkan hingga 4,8 gram jika diperlukan. Pemberian dosis 5-ASA 1 kali sehari memiliki efektivitas yang setara dengan dosis terbagi dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Respon terhadap pengobatan biasanya terlihat dalam 14 hari, namun remisi gejala dapat memerlukan waktu hingga 8 minggu. Pada pasien yang telah mencapai remisi dengan 5-ASA, sebaiknya tetap melanjutkan terapi dengan obat yang sama. Apabila pasien tidak mencapai remisi dengan obat 5-ASA, maka dapat diberikan terapi kortikosteroid. Kortikosteroid rektal dapat digunakan sebagai terapi tambahan lini kedua untuk menginduksi remisi pada praktitis atau ulcerative colitis sisi kiri. Pasien dengan ulcerative colitis sedang hingga berat sebaiknya ditangani dengan obat tiopurin, obat biologis atau kombinasi keduanya. Tiopurin seperti azatiopurin atau 6-mercaptopurin dapat digunakan pada pasien dengan penyakit sedang hingga berat yang bergantung pada steroid untuk mempertahankan remisi. Obat anti-TNF alpha seperti infliximab, adalimumab, dan golimumab efektif untuk menginduksi dan mempertahankan remisi pada penyakit sedang hingga berat. Selain itu, vedolizumab dapat dipertimbangkan sebagai obat biologis lini pertama untuk ulcerative colitis. Pada pasien dengan ulcerative colitis akut berat dapat diberikan penanganan awal untuk pemberian kortikosteroid intravena. Bila pasien tidak menunjukkan respon terhadap kortikosteroid intravena dalam 3-5 hari, maka dapat diberikan siklosporin atau infliximab. Jika pasien tidak merespon terhadap salah satu dari obat tersebut, maka harus dilakukan operasi kolektomi atau pengangkatan usus besar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kelana Fasidebuta dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran diet dalam manajemen ulcerative colitis. Adapun beberapa jenis diet yang dapat menjadi pilihan, yang pertama ada diet Mediterania, yang kaya akan buah, sayur, biji-bijian utuh, lemak sehat seperti minyak zaitun dan ikan, serta rendah konsumsi daging merah dan makanan olahan. Diet ini terbukti memiliki efek antiinflamasi dan mampu memperbaiki gejala ulcerative colitis. Diet ini berkaitan dengan penurunan kadar protein C reaktif dan calprotectin fases yang merupakan 2 penanda inflamasi utama pada ulcerative colitis. Yang kedua ada specific carbohydrate diet yang membatasi konsumsi disakarida dan polisakarida untuk mengurangi fermentasi bakteri patogen. Dan diet ini menunjukkan remisi gejala pada 33-42% pasien dalam studi-studi observasional dan uji intervensi kecil. Lalu yang ketiga ada ulcerative colitis exclusion diet yang menghindari konsumsi lemak jenuh, protein hewan tinggi sulfur, dan aditif makanan, sambil meningkatkan asupan serat dari buah dan umbi-umbian. Dan beberapa studi menunjukkan diet ini menghasilkan
angka remisi klinis mendekati 40% baik pada dewasa maupun anak-anak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dres Lestari dengan 3 digit NIM 040. Saya izin menjelaskan mengenai mekanisme potensial gluten dan respon imun di usus. Gluten adalah campuran protein kompleks yang terdiri dari gliadin dan juga glutenin dengan struktur asam amino khas berupa residu glutamin dan prolin untuk memberikan peran mendasar dalam perlindungan peptida terhadap degradasi proteolitik manusia. Peptida kaya prolin glutamin sangat tahan terhadap pemrosesan enzimatik. Oleh karena itu, protein gluten yang dicerna secara tidak lengkap akan menghasilkan peptida yang menumpuk di saluran pencernaan. Secara umum, sistem kekebalan tubuh beroperasi dengan keseimbangan yang tepat. Gut-associated lymphoid tissue atau GALT normalnya dirancang untuk mempertahankan homeostasis dengan membedakan antara patogen berbahaya dan antigen yang tidak berbahaya. Pada kondisi ulceratif colitis, GALT mengalami disregulasi dan menjadi hiperaktif serta mudah teraktivasi oleh peptida gluten yang persisten. Aktivasi GALT memicu kaskade respon inflamasi yang dapat memperburuk kondisi inflamasi pada mukosa kolon. Penderita ulceratif colitis secara karakteristik menunjukkan mikrobioma feses dan mukosa usus yang menipis dari keragaman mikroba secara normal. Hilangnya keragaman mikroba usus mengakibatkan hilangnya jalur gen fungsional yang dikodekan oleh mikroba ini, terutama jalur metabolisme yang mengakibatkan perubahan metabolisme substrat makanan. Mekanisme dimulai ketika gliadin berikatan dengan chemokine reseptor 3 pada epitel usus, memicu pelepasan zonulin yang menkompromikan tight junction dan meningkatkan permeabilitas usus, memungkinkan translokasi peptida gluten ke submukosa. Translokasi ini menginduksi ekspresi interferon tipe 1 yang memicu pelepasan interferon gamma dan interleukin 15 oleh sel dendritik, di mana interleukin 15 berperan dalam aktivasi limfosit intraepitel sitotoksik T limfosit yang menyebabkan kerusakan epitel melalui interaksi dengan reseptor NKG2D dan ligan Mika atau HLA-E. Sementara juga menghambat imunosupresi alami dengan menekan produksi TGF-beta dari sel T regulator. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nima Petnya dari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai subbab 2.8 mengenai evidence-based review gluten-free diet pada ulcerative colitis. Pathogenesis inflammatory bowel disease atau IBD termasuk ulcerative colitis belum sepenuhnya diketahui. Kemunculan dan perkembangan peradangan usus dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk kelainan genetik, riwayat keluarga, host mikrobiom, sampai dengan pola makan. Berdasarkan bukti saat ini, pola makan memainkan peranan penting dalam membentuk komposisi flora usus. Oleh karena itu, pola makan dapat dipertimbangkan sebagai opsi pencegahan atau terapi. Gluten diduga berperan dalam perkembangan dan kambuhnya ulcerative colitis. Gluten adalah protein yang tidak larut dalam air dan tidak sepenuhnya dicerna oleh enzim usus, tetapi menghasilkan peptida yang merangsang sistem kekebalan usus. Perubahan ini menyebabkan deplesi villi usus, hiperplasia kelenjar kripta usus, dan malabsorpsi makanan tertentu. Beberapa studi cross-sectional menunjukkan bahwa gluten-free diet atau GFD dapat memperbaiki gejala dan atau secara keseluruhan mempengaruhi keparahan penyakit IBD. Studi kuesioner cross-sectional terhadap 1.647 pasien yang berpartisipasi dalam CCFA Partners mengevaluasi prevalensi diet berbasis gluten pada populasi IBD. Mereka menemukan bahwa 19,1% peserta pernah mencoba GFD dan 8,2% melaporkan penggunaan GFD saat ini. Di antara pasien yang pernah mencoba GFD, 65,6% melaporkan perbaikan pada setidaknya satu dari gejala, seperti nyeri perut, kembung, diare, mual, dan atau kelelahan. Selain itu, 38,3% melaporkan flare yang lebih jarang pada pasien yang menerapkan GFD. Studi lainnya, seperti sebuah studi cohort prospektif IBD Swiss tahun 2017, mengidentifikasi hampir 5% dari pasien mereka yang mengikuti GFD. Namun, berkebalikan dengan tadi, mereka tidak menemukan hubungan antara GFD dengan aktivitas IBD, tingkat rawat inap, ataupun operasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arvin Nacotan dengan 3 digit terakhir 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kontroversi dan konsensus terkini tentang gluten free diet. Jadi penerapan diet bebas gluten free diet pada ulcerative colitis masih kontroversial, di mana studi triple blind oleh Alborji Afananki tahun 2025 menunjukkan bahwa gluten free diet selama 6 minggu pada pasien uji ringan
dan juga sedang tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada biomarker inflamasi, gejala klinis maupun kualitas hidup. Karena itu, gluten free diet belum direkomendasikan sebagai terapi standar UC atau curative colitis. Namun, beberapa pasien melaporkan perbaikan gejala non-spesifik seperti nyeri perut dan distensi usai menghindari dari gluten, meski bukti ilmiahnya belum kuat. Diet eliminasi yang mengecualikan gluten, susu, dan makanan olahan dinilai bisa mengurangi kekambuhan. Tapi, peran spesifik gluten masih belum jelas. Jadi saat ini, gluten free diet hanya disarankan untuk pasien UC dengan celiac disease atau sensitivitas gluten yang terbukti. Bagi yang lain perlu pengawasan ahli gizi untuk mencegah malnutrisi. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Nima Dimanika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Berikutnya mengenai kesimpulan. Ulcerative colitis adalah penyakit radang usus kronis yang menyerang mukosa dan submukosa pada dinding usus besar dan rektum. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan dari ulcerative colitis adalah diare, nyeri perut, tenesmus, hematokezia, dan ditemukannya darah serta lendir pada feses. Ulcerative colitis disebabkan oleh interaksi kompleks antara beberapa faktor, yakni faktor genetik, lingkungan, mikrobiota usus, dan disregulasi respon imun. Penata laksanaan pada pasien ulcerative colitis didasarkan pada luasnya penyakit dan tingkat keparahannya. Meskipun terapi farmakologis tetap menjadi pilar utama dalam penanganan ulcerative colitis, peran diet semakin diakui sebagai bagian penting dalam menjaga remisi, mengurangi kekambuhan, serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Pada pasien ulcerative colitis, diet sering difokuskan untuk menghindari makanan yang dapat memicu munculnya gejala, termasuk gluten. Gluten-free diet pada ulcerative colitis diduga membantu sebagian pasien untuk meredakan gejala dan mengurangi flare, meskipun bukti ilmiahnya masih terbatas dan hasil studinya belum konsisten. Oleh karena itu, konsensus saat ini hanya merekomendasikan penerapan GFD pada pasien ulcerative colitis yang telah terdiagnosis dengan penyakit celiac ataupun memiliki sensitivitas terhadap gluten yang terbukti secara klinis. Selanjutnya, mengenai saran, diharapkan penelitian di masa depan dapat lebih memastikan manfaat diet bebas gluten dalam terapi ulcerative colitis, termasuk efeknya terhadap inflamasi dan kebutuhan penggunaan obat setelah diet bebas gluten. Penelitian diharapkan lebih diarahkan untuk mengenali karakteristik klinis, gejala, maupun imunologi pasien yang potensial mendapatkan manfaat lebih besar melalui diet bebas gluten ini. Pasien juga perlu diberikan edukasi mengenai manfaat serta keterbatasan melakukan diet bebas gluten pada penderita ulcerative colitis. Sekian dari presentasi dari student project kami yang berjudul Gluten Free Diet in Ulcerative Colitis. Di sini kami ingin mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu apabila ada salah kata atau ada salah tindakan selama pembuatan dan presentasi ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya.